Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azlina, SPDI CGP Angkatan 11 dari Kota Langsa. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan kelima, Modul 2.1. Berikut kegiatan mulai dari 20 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2024. Yang pertama, pretest paket modul 21, mulai dari diri dan eksplorasi konsep dan forum diskusi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, serta yang terakhir, aksi nyata. Pada jurnal refleksi kali ini, saya menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard, Cruz, dan Marisan pada tahun 2011. Model refleksi 4C diantaranya connection, challenge, konsep, dan change. Connection, kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 21 ini diawali dengan pretest. Pada hari berikutnya kami mempelajari modul 21, modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan melalui LMS. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tomlinson mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Serta untuk mengimplementasikannya, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Connection, pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana seorang guru penggerak adalah seorang pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem sekolah dan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community, di mana anggotanya adalah semua murid pembelajar. Challenge, saat pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 ini, ada beberapa hal positif yang harus terus dilakukan secara berkesinambungan di kelas, antara lain, yang pertama, selalu menghargai kemampuan yang siswa miliki. Kedua, selalu mengapresiasi setiap ide dan gagasan yang diberikan oleh siswa. Ketiga, mampu menggunakan strategi pembelajaran yang relevan dan sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa. Keempat, seorang guru tidak hanya mengajar saja, tapi juga mampu mendidik, menuntun, dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kelima, guru dan murid saling berkolaborasi untuk kesuksesan bersama. Keenam, ada harapan bagi pertumbuhan belajar murid untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Terakhir, adanya keadilan dalam bentuk yang nyata bagi setiap murid yang diakomodasikan dengan baik oleh guru. Konsep-konsep penting dalam pembelajaran yang pertama berpusat dan berpihak pada murid, artinya pembelajaran diferensiasi dengan cermat dan strategi pembelajaran dengan berdasarkan pada upaya memahami siswa secara utuh. Kedua, berpusat pada kurikulum, artinya pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum, tetapi lebih menekankan kreativitas dan menyelaraskan perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi artinya menggunakan 3 strategi pembelajaran berupa konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman siswa. Yang keempat, penilaian berjenjang atau tier assessment artinya guru melakukan penilaian yang menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan murid. Cheng, sesudah mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan pada diri saya. Saat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah,
nantinya, di mana saya akan mulai untuk lebih memahami kebutuhan dan kemampuan yang murid saya miliki, kemudian mencoba mendampingi mereka serta menuntun murid dengan penuh sabar sampai murid betul-betul paham dan merasa nyaman belajar dengan saya di kelas, serta melakukan pendekatan intern dengan siswa yang memiliki kesulitan di dalam belajar. Dengan membuat kelas yang nyaman dan suasana belajar yang bahagia, saat pembelajaran akan menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran dan juga dapat terciptanya dan terwujudnya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan pendidikan Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.